Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abian Ramzi dan saya NPM 180430102002. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana strategi atau iklan layanan masyarakat yang dalam mengkampanyekan protokol kesehatan di kala pandemi seperti saat ini agar semakin mendorong angka penurunan dari COVID-19 ini. Dan langsung saja kita simak cuplikan berikut ini. Mengatasi masalah kesehatan masih menjadi sebuah tantangan serius di Indonesia. Kini, setidaknya masih ada triple burden atau 3 masalah kesehatan penting terkait pemberantasan penyakit infeksi, bertambahnya kasus penyakit tidak menular, dan kemunculan kembali jenis penyakit yang seharusnya telah berhasil untuk diatasi. Saat ini, kita sedang dihadapkan oleh virus penyakit yang dinamakan COVID-19 atau kepanjangan dari Coronavirus Disease 19. Penyakit virus corona ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini saja ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan yang khusus. Virus COVID ini kemunculannya berawal pada tahun 2019 akhir dan hingga saat ini pun masih banyak sekali kasus positif yang telah diberitakan oleh berbagai media. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Nah, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19 ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga gejala sedang, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Dan berikut adalah beberapa gejala yang mungkin terjadi apabila seseorang positif atau terkena dampak dari COVID-19. Di sini saya menuliskan 3 gejala. Yang pertama adalah gejala-gejala yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama adalah demam, batuk kering, dan kemudian kelelahan. Untuk gejala yang kedua adalah gejala-gejala yang sedikit tidak umum. Yang pertama, rasa tidak nyaman dan nyeri. Yang kedua, nyeri tenggorokan. Yang ketiga, diare. Yang keempat, konjungtivis atau mata merah. Yang kelima, sakit kepala. 6. Hilangnya indera perasa atau penciuman. Yang ketujuh, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang ketiga adalah gejala serius. Yang pertama, kesulitan bernapas atau sesak napas. Yang kedua, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Yang ketiga, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata, gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi, bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Tetapi tidak perlu takut dan khawatir yang terlalu berlebih akan dampak dari kasus COVID-19 ini. Tetapi juga, tidak sepatutnya kita untuk meremehkan penyakit tersebut. Ada kalanya kita harus selalu menjaga kebersihan baik tubuh maupun lingkungan agar selalu terhindar dari berbagai macam penyakit, bukan hanya COVID-19 saja. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh kita dan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Di antaranya, yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Perilaku kehidupan modern seringkali membuat banyak orang minim melakukan aktivitas fisik, baik itu aktivitas fisik karena bekerja maupun berolahraga. Kemudahan-kemudahan dalam kehidupan sehari-hari karena bantuan teknologi dan minimnya waktu karena banyaknya kesibukan telah menjadikan banyak orang menjalani gaya hidup yang kurang sehat. Aktivitas fisik merupakan salah satu gerakan yang diutamakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Yang kedua adalah makan buah dan sayur. Keinginan untuk makan makanan praktis dan enak seringkali menjadikan berkurangnya waktu untuk makan buah dan sayur yang sebenarnya jauh lebih sehat dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beberapa jenis makanan dan minuman seperti junk food dan minuman bersoda sebaiknya dikurangi atau dihentikan. Menambah jumlah konsumsi makan dari buah dan sayur merupakan contoh yang dapat dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya, yang ketiga adalah melakukan cek kesehatan secara berkala. Melakukan cek kesehatan secara rutin dan tidak hanya datang ke rumah sakit atau puskesmas ketika sakit saja. Langkah ini memiliki manfaat untuk dapat memudahkan mendeteksi penyakit atau masalah kesehatan lebih dini,
terlebih agar dapat mendeteksi apakah diri kita positif atau negatif dari COVID-19. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil seperti tingkatan rumah tangga dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan guna mengurangi risiko kesehatan seperti mencegah perkembangan faktor penyakit yang ada di lingkungan sekitar. Tidak jauh-jauh dari beberapa poin di atas, ada beberapa poin yang saya rasa cukup penting, yaitu yang pertama, menggunakan masker saat keluar rumah. Menggunakan masker ini sangat penting karena masker mampu menahan debu dan virus-virus dari luar yang dimana akan menyerang dan masuk ke dalam mulut dan hidung kita jika tidak digunakan masker secara baik dan benar. Di saat pandemi seperti sekarang ini, jika kita sering bekerja di luar ruangan, sering bertemu dengan orang lain, sering berkontak langsung dengan benda-benda seperti pintu, gagang, pegangan tangga, bertransaksi dengan uang konvensional, hal ini tentunya sangat berpotensi dalam menularkan penyakit dan sangat berisiko tinggi. Mencuci tangan adalah cara yang sangat baik dalam membersihkan telapak tangan. Selalu sedia dan memakai hand sanitizer. Hand sanitizer sangat penting untuk dibawa kemana saja saat berpergian. Hand sanitizer mampu membersihkan telapak tangan secara sementara karena mengandung alkohol yang mampu membunuh bakteri-bakteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju, berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat
dimunculkan ke permukaan bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jabarkan terkait bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi pandemi seperti saat ini. Apabila info yang saya sampaikan dirasa kurang jelas, bisa mengunjungi situs covid19.go.id yang sudah diatur oleh pemerintahan. Silakan juga membaca berbagai macam artikel yang sudah tersedia di sana dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk sebelumnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.